Sudah jelas-jelas orang kena kartu kok. Kenapa tetap dipasang? Lembaran laporan pengawas pertandingan sekarang itu tidak ada validasi dari manajer atau pelatih atau kapten dari kedua kesebelasan. Kamu sudah tanda tangan kok, setelah itu kamu protes. Kami tidak pernah tanda tangan. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you call me. Tapi minus final di ND 2017 itu saya tidak hitung karena itu pertandingan belum selesai. Tim PSC ND 2017 itu ada 2 pemain tidak sah menggunakan nama lain, tapi yang bermain orang lain. Itu kita punya dokumen. Partai final di Marilonga 2017 itu kan sebenarnya tidak layak digelar. Karena dari sisi keamanan dan kenyamanan itu kan sudah tidak memenuhi syarat. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di tayangan podcast YouTube Lotumapi, Loketua Matapi Channel. Jangan mati dulu sebelum menonton Lotumapi. Maksudnya jangan dulu matikan HP-nya. Hari ini saya Hanjel Gordolu bersama Silet Open Up dan Aden Liko juga Bung Renal Elmeo. Di tayangan Lotumapi kali ini kita kedatangan seorang legenda sepak bola ngada, legenda hidup, Coach Cletus Marcelinus Gabe. Terima kasih Coach. Ya. Kita mungkin ngobrol buka masker biar lebih enak. Nanti sebentar kita pakai kembali. Oke. Jadi 17 tahun silam di suatu minggu pagi di Lapan Cimeri Mateloko, kami waktu itu masih remaja yang mengenyam pendidikan di Lembah Bolosasa Mateloko. Itu pertama kali satu sosok winger bernomor punggung 7 dengan goyangan-goyangan ala Latino itu mencuri perhatian itu remaja di Mateloko saat itu. Jadi itu betapa imajinasi tentang sepak bola itu dia bekerja. Waktu itu PSN mau main di FMC di Sumba waktu salah waktu itu. Sumba, ya. Sumba. Setelah itu turnamen Pesta Intan 75 tahun Semenari. Lagi-lagi winger yang sama dia menyabet penghargaan sebagai pemain terbaik kayak itu. Dan yang ketiga di lapangan yang sama di Mateloko itu waktu final turnamen Piala Camat Golewa, Rada Bata versus Dadawel. Waktu itu Rada Bata, tim yang dibela oleh sang winger ini menang dengan skor 3-1 waktu itu. Jadi itu betul, Coach, itu imajinasi. Coach merampok imajinasi atau ingatan masa remaja kami itu sebenarnya. Di seminari. Okay. Jadi itu pertama kali saya tahu nama Cletus Marcelinus Gabe. Belakangan Cletus Marcelinus Gabe, tapi dulu biasa orang sebut Cletus Gabe. Cletus Gabe, ya. Biasa rolling dengan Om Rokus Gomo dan Om Nongsebo. Nongsebo. Kalau Coach pertama kali dengar dua kata PSN ngada itu kapan? Kalau saya tadi itu di Lapan Seminari tadi. Yang jelas dari saya kecil pasti. PSN itu sudah menjadi semacam sebuah emosi yang emosi. Ngomong PSN itu selalu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya akhirnya walaupun kesampaian untuk membela PSN menggunakan atau mengenakan jersey PSN orange itu justru nanti setelah saya selesai kuliah. Jadi saya ketika masih bersekolah di Bejawa di SMA biasanya kan itu usia-usia ketika harusnya saya harus bisa mendapatkan kesempatan untuk ini. Saya idola siapa tuh waktu itu? Kata nama yang paling beken disebut-sebut waktu itu. Saya dulu ingat waktu masih kecil sebenarnya, masih sekitar mungkin SD atau SMP, saya kurang ingat jelas. Tapi saya ingat betul sampai sekarang sang singa nih ya, singa tua Om Lipestadi itu pernah bertamu ke rumah saya
bertamu ke rumah orang tua saya di Padovoli, saya betul-betul dibuat takjub ya, saya terkagum-kagum. Saya duduk, pandangan saya tidak pernah lepas dari sosok Om Lipus. Saya ingat sampai sekarang, saya harus lihat, wah kakinya ini besar sekali. Om Lipus ini hebat. Kemudian di SMA itu saya berkesempatan berhadapan langsung dengan Om Lipus di pertandingan antar desa, tapi bukan yang tadi Bung Hansel sampaikan, yang itu pertandingan final itu setelah saya selesai kuliah. Tapi waktu SMA memang saya pernah bermain membela kampung halaman Rada Bata. Saya pernah berkesempatan berhadapan dengan Om Lipus. Dia bikin satu gol yang menurut saya memang itu ciri khasnya dia. Heading, sudut sempit, hanya jarak satu biji bola antara tiang gawang dengan backnya kami. Dia bisa meloloskan bola di situ. Itu bagi saya, ya PSN itu emosi bagi saya. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ini seperti Ibrahimovic waktu pertama kali bertemu Ronaldo, fenomena. Itu dia selalu lihat Ronaldo. Ya, idola yang akhirnya menjadi lawan. Menjadi lawan, ya. Tapi saya baca di satu postingan coach, itu coach pernah menulis bahwa tugas para serigala Oranje PSN itu bukan hanya tentang bagaimana mencetak gol lebih banyak dari lawan, atau bagaimana memenangkan pertandingan. Saya lihat coach lebih mementingkan nilai permainan ketimbang kualitas permainan. Atau mungkin saya salah buat kesimpulan? Mungkin lebih karena latar belakang saya sebagai seorang guru juga itu ada pengaruh terhadap saya memberikan penilaian. Orang sering melihat atau mengukur keberhasilan itu kan semata-mata kemenangan. Tapi memang saya berpikir bahwa, dan itu dari dulu memang sebenarnya dari ketika saya SMA, saya ingat saya di SMA Negeri 1 Bejawa, saya jadi ketua bidang olahraga kalau tidak salah. Saya waktu itu memang sudah ada semacam sebuah cara berpikir yang saya pressure ke teman-teman yang waktu itu sebagai pemain. Saya bilang hal yang paling penting kita lakukan di dalam lapangan itu adalah bermain baik. Karena bermain baik itu biasanya dekat dengan menang. Jadi memang itu mungkin cara berpikir agak berbeda memang. Karena bagi saya memang menang itu bonus. Menang itu bonus. Bagi saya nilai sportivitas, fair play itu ya mungkin karena saya pendidik ya, jadi saya berpikir hal-hal itu harus menjadi jiwa, menjadi sesuatu yang tertanam betul. Karena bagi saya memiliki piala berjalan seumur hidup itu jauh lebih berarti ketimbang piala itu sendiri yang saya angkat. Karena itu hanya sebentar, orang bisa lupa. Tapi kalau saya punya pemain, saya punya didikan, kemudian di satu waktu kemudian saya ketemu, saya bilang, kamu sekarang di mana? Oh, saya sekarang sudah jadi A, sudah jadi B. Dia berhasil. Bagi saya itu keberhasilan yang lebih hakiki. Itu kira-kira dari semua pertandingan dilakoni sebagai pemain atau mungkin juga sebagai pelatih, kira-kira pertandingan paling berkesan untuk coach, maksudnya gaya permainan dan filosofi itu kira-kira pertandingan apa? Kalau sebagai pemain, ya saya terus terang mungkin saya tidak banyak bisa mengingat. Artinya memang ada banyak pertandingan yang saya lewati. Tapi kalau soal pertandingan yang paling memberikan saya kesan, tentu mungkin salah satu. Hampir semua pertandingan tuh bagi saya ketika saya menggunakan jersey orange itu dia membakar saya punya emosi. Tapi satu pertandingan final di Belu tahun 2007 itu termasuk pertandingan yang menurut saya itu punya kesan tersendiri karena mengalahkan tuan rumah, kemudian dalam posisi tertinggal kita balik dan kemudian menang 2-1 dan kita menghadapi tekanan bukan hanya dari tim pertandingan. Karena sampai sekarang itu stopwatch-nya masih nyala, itu injury time-nya sampai 10 menit. Ya. Tapi kita di pressure habis-habisan, tapi kita tetap bisa melewati itu dan kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan skor positif. Itu satu kalau sebagai pemain. Tapi kalau sebagai pelatih,
saya melihat pertandingan perempat final melawan Mamuju di Kudus Linus 2016 itu juga termasuk salah satu pertandingan yang ya istilahnya menjadi apa ya? Ujian kemampuan sebagai manajer, iya, sebagai pelatih. Sebagai pelatih karena unggul 2-0, kemudian di akhir-akhir babak pertama kita diperkecil ketertinggalan oleh lawan menjadi 2-1. Kemudian di awal babak kedua kita disamakan menjadi 2-2 dengan kita punya materi pemain yang waktu itu Yoris Nono kena akumulasi, terus Oscar Dagat cedera. Kita harus membuat perubahan-perubahan dalam komposisi pemain, dan akhirnya dramatis sekali karena di 20 menit terakhir kita melakukan perubahan pendekatan bermain dengan melakukan beberapa pergantian. Bukan beberapa pergantian malah, karena kita sudah kehilangan 2 jatah pergantian karena cedera, bukan karena taktikal. Kemudian 1 pergantian ini yang kita diskusi di bench. Kita akan gunakan ini, tapi mungkin kita tunggu sekitar lagi 20 menit terakhir. 20 menit, 15 sampai 20 menit terakhir baru kita pakai. Kemudian kita masukkan Yun Roja kalau tidak salah waktu itu. Keluar si Fandil Wau, bek kanan. Dari 4-4-2 kita mengubahnya dia menjadi 3-4-3. Kita bermain lebih menyerang. Kita berpikir, ya kalau kemudian kita kalah ya sudah. Tapi kalau kita punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan di waktu normal, kenapa kita harus tunggu sampai perpanjangan waktu atau adu penalti? Dan ketika kita membuat perubahan itu, kita perlahan-lahan kembali mengendalikan permainan, dan di injury time menit ke-91 itu kita bisa mengunci. Itu menurut saya pertandingan yang luar biasa. Sebagai pelatih saya malah sampai berpikir, karena kan biasanya ada semacam sebuah nazar. Kita kalau trennya seperti begini, saya takut ini menjadi semacam puncak dari penampilan. Jangan-jangan di pertandingan berikut malah turun. Ternyata tidak. Anti klimaks. Ternyata tidak. Ini luar biasa. Saya pikir itu mungkin salah satu pertandingan yang akhirnya ini berkesan. Nazar botak kalau. Ya. Memang di sebelum pertandingan saya bilang, kalau ini sebentar kita berhasil mengunci tiket ke semifinal, ya saya siap digunduli. Dan memang anak-anak melakukan itu. Luar biasa. Tapi ini Coach, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang PSN, ini teman-teman penonton Loto Map ini kirim pertanyaan waktu kita kirim poster. Bakal mewawancari Coach. Ya. Ini pertanyaan paling banyak nih dari semua bintang tamu yang pernah diwawancari Loto Map. Iya. Ada sekitar 15. Ya. Jadi kalau ini Loto Map ini episode ke-7 sesuai nomor punggung Coach waktu sebagai pemain. Ini episode total pertanyaan ada 15. Jadi pertama kali Coach mulai ada di jajaran kepelatihan itu 2015. Ya. Kebetulan yang bagus. Jadi ini pertama dari salah satu punggawa PSN Ngada, mantan punggawa PSN Ngada di, kalau tidak salah di Linus juga. Di Linus juga. Terakhir di Dirgantara, Jogja. Dari sudut pandang seorang pelatih, apakah Coach yakin sepak bola Ngada ke depan masih bisa bersaing sampai ke level nasional seperti yang pernah diraih PSN di tahun-tahun kemarin? Sementara yang kita ketahui bersama, saat ini PSN seperti diabaikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kalau saya pertama begini, sebagai siapapun, individu, apapun itu dia di bidang apa saja, saya pikir dia harus menyimpan optimisme. Itu penting. Karena optimisme mungkin dia dekat juga dengan kepercayaan diri ya, atau mungkin hampir sama, atau mungkin kepercayaan diri lebih tinggi, mungkin ya. Tapi saya pikir orang optimis itu biasanya dia dekat dengan percaya diri. Karena bagi saya kepercayaan diri itu modal. Orang ada tuh dasarnya memang dilahirkan sebagai pesepak bola. Kalau orang-orang daerah lain mereka dijadikan pesepak bola, tapi kita dilahirkan memang. Mereka dibentuk. Mereka bukan pesepak bola, mereka bukan lahir sebagai pesepak bola, tetapi mereka kemudian ada SSB, ada di ini segala macam, mereka kemudian bisa jadi pesepak bola. Tapi kita ini kan memang dilahirkan sebagai pesepak bola. Saya pada prinsipnya yakin bahwa kita bisa berbicara ke level yang lebih tinggi. Tinggal kita perbaiki beberapa hal
yang memang mungkin menjadi hal yang kurang, sehingga tim dia tumbuh, tim kemudian bergerak ke arah yang positif, dan kita ini kan sebenarnya saya punya catatan ini ya, mulai dari saya Mulai melatih. mengambil alih ya atau kemudian mengambil tongkat estafet kepelatihan dari Coach Johnny Dopo. Saya punya statistik. Total berapa pertandingan? Kita berapa sudah gol, kalah menang. Ya, saya sudah memimpin PSN di 55 pertandingan resmi. 52-nya kompetisi, kemudian 3-nya itu uji coba resmi. Coba. Tapi minus final di ND 2017 itu saya tidak hitung karena itu pertandingan belum selesai. Dari 28. Nah, jadi dari 55 pertandingan itu kita punya rataan kemenangan itu kan ada di angka 70%. Saya pikir ini bukan catatan yang bisa dianggap sepele. Saya pikir ini statistik, bukti bahwa sebenarnya kita bisa bersaing, kita punya kemampuan. Di 55 kali pertandingan itu, setengahnya itu kita menghadapi tim-tim di luar NTT. Di luar NTT. Artinya kan kita sebenarnya mengalami peningkatan. Ada peningkatan di situ sebenarnya. Dari sisi permainan, dari sisi kemampuan segala macam kita mengalami kemajuan. Sehingga saya pikir kalau ini siapa? Andi ya, saya punya anak mantan, anak buah ini di Turbo, di PSN, dia bilang, yakin? Saya yakin. Tapi tidak bisa sendiri-sendiri kita bekerja. Butuh sinergi, butuh kerjasama, kita harus melepaskan ego sektor. Kita tidak bisa ini, kita harus gandeng tangan, semua orang harus bekerja sama untuk buat ini PSN jadi besar. Kalau menurut saya masyarakat sangat perhatian masyarakat terhadap PSN itu luar biasa. Saya pikir normal ketika jadi tidak bagus kalau orang bilang kamu kalau pas menang saja kamu ini, tapi kalau hasilnya ini, saya pikir di mana memang orang menuntut itu. Itulah yang membuat Ngada menjadi besar karena memang orang Ngada tidak mau jadi juara 2. Ini pertanyaan kedua dari Bung Andi Anatoli. Sebagai putra daerah yang mengerti betul tentang sepak bola, khususnya sepak bola Ngada, jika suatu saat coach dipercaya untuk jadi pemimpin, dipercaya mewakili masyarakat, apa yang akan coach buat agar sepak bola Ngada bangkit lagi dan bisa terbang lebih tinggi? Wah, ini pertanyaan menjadi pemimpin ini kan masih abstrak sekali ya. Ini pemimpin apa ini? Ini memang kadang-kadang memang dia suka menjebak saya ini orang kalau bikin pertanyaan. Suka ini pemimpin ya saya pikir kalau konteksnya pemimpin dalam kaitan dengan sepak bola, saya pikir kita bisa tahu ini pemimpin seperti apa. Olahraga ini kan sebenarnya kalau kita bicara sesuai dengan undang-undang misalnya, undang-undang sistem olahraga nasional, ada 3 pilar. Selama ini yang menjadi perhatian kita ini kan ketika orang omong tentang olahraga ini kan orang omong olahraga prestasi. Orang lupa bahwa ada olahraga pendidikan, ada olahraga rekreasi. Dalam bahasa gampang, olahraga rekreasi itu atau masyarakat itu dia lebih ke konsep pemasalan. Kalau kita bicara konteks sepak bola, pemasalan itu adalah bagaimana kita buat supaya orang ada main bola. Itu dulu. Kemudian, ketika orang suka, ya toh, sama seperti misalnya, bagaimana kita mau bikin pabrik pengolahan bambu di sini. Pemasalan, kita pemasalan dulu. Orang harus tanam dulu. Nah, kemudian dari tanam ini, semua orang sudah tanam, kita ambil ini yang bagus-bagus, dia jadi bibit. Nah, kalau dalam konteks olahraga, bibit itu hanya ada di sekolah. Karena itu kan usia dini. Apa itu di SD, di SMP, SMA, dan seterusnya. Jadi, olahraga pendidikan. Ini yang mungkin harus menjadi hal yang diperhatikan ketika kita bicara tentang pembangunan. Muaranya memang ke sini nanti. Tapi kita selama ini kan mungkin, kalau bahasa kerennya bilang kita pakai jalan pintas, kita langsung ke sini. Tapi kita abaikan ini. Saya harus katakan terus terang, sebagai
orang yang dipercaya untuk melatih PSN. Kalau sekarang kan saya tidak bisa bilang saya pelatih PSN ya, belum. Sudah tidak. Itu kompetisi sudah selesai. Saya tidak dikontrak dengan jangka waktu tertentu ya. Kompetisi selesai, saya sekarang sudah jadi mantan pelatih. Sehingga sebagai orang yang dipercaya ketika ini saya menemukan ada persoalan terakhir ini ketika kompetisi 2019 Liga 3. Persoalan yang menurut saya paling menjadi pekerjaan rumah itu adalah saya menemukan pelapisnya Yoris, Nono dan Octaponi. Ini sulit sekali saya temukan sekarang. Kiper kita bisa dapat pengganti, back kita bisa dapatkan pengganti, gelandang juga demikian, tapi striker sulit sekali. Saya kemudian melihat mungkin ini juga karena faktor generasi kita agak ada tersendat di situ generasinya. Karena mungkin dua pilar ini yang mungkin kurang didorong sekarang. Kompetisi-kompetisi di tingkat sekolah, kalaupun ada dibuat, menurut saya itu sama dengan tidak buat. Ya, tanpa bermaksud mengurangi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang biasa membidangi pertandingan-pertandingan di usia dini segala macam. Karena menurut saya 1 tahun ini 365 hari, kemudian mereka main cuma 4-5 hari, 7 hari. Setelah itu mereka istirahat. Sisanya 300-an sekian hari. Tapi kalau soal ini coach, kalau permasalahan sepak bola di Ngada ini kan sebenarnya sepak bolanya kan secara massal. Karena setiap kampung dia pasti punya lapangan, setiap kampung. Ya, betul. Punya lapangan. Jadi pertama misal dari sekolah, jadi selama ini PSN ini kan biasa ada pemain-pemain misal kompetisi antar sekolah. Ya. Terus ada juga misal ETMC 2002 di Momere itu kan pemain-pemain dari kompetisi antar sekolah tuh. Ya, ya, betul. Tapi kalau di luar tahun 2002 Momere itu kan kompetisi antar camat. Ya, ya. Itu kalau tadi coach bicara soal permasalahan sepak bola, soal olahraga prestasi, pendidikan, segala macam. Kira-kira yang ideal untuk Ngada tuh dia mau ikut konsep yang permasalahan sepak bola yang seperti kampung-kampung ada lapangan. Misal di Brazil itu kan setiap sudut Ada. setiap Ya, sudut jalan betul. kan dia ada lapangan bola. Orang bisa main lapangan kecil, lapangan besar. Cocok untuk Ngada tuh apa kira-kira? Ya, artinya kan begini. Kalau kita perhatikan dalam konteks bahwa kata permasalahan bahwa sebenarnya kita di daerah di Ngada ini kan omong tentang permasalahan hampir semua tempat, semua Kampung, ini sekolah. kampung itu kan ada lapangan, betul. Hanya yang jadi persoalan sekarang ini kan bicara permasalahan ini kan tidak hanya soal saya punya lapangan saja. Tapi apakah SDM yang kemudian menggunakan lapangan itu tersedia secara baik, kemudian ada program yang bisa dilakukan secara kontinu, itu konsep permasalahannya kan harus bicara sampai ke situ. Kita tidak hanya bicara soal bahwa kita punya lapangan, tapi ternyata lapangan itu kan lebih banyak dipakai untuk ikat kuda dan sebagainya. Ini juga jadi catatan ya. Saya lebih cocok ya kan, orang kan sekarang mendengungkan soal bilang SSB. Oh, kita ini bikin SSB, bikin ini segala macam. Saya tidak kurang terlalu setuju kalau sekarang kita pakai konsep pembinaan usia dininya itu tuh dengan SSB. Pertama, coach kan pernah bikin SSB. ya betul. Ya, Kira sampai 5 SSB di Ngada. ya tidak sampai. Mungkin 3 atau hanya 4, tidak sampai 5 memang betul. Akhirnya sampai pada kesimpulan itu. Jadi saya pernah coba buat dengan beberapa teman yang kita punya kepedulian yang sama untuk bagaimana generasi muda ini harus punya wadah. Mereka jangan sampai dengan era perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang begini pesat segala macam, mereka kemudian dirampas mereka punya ini toh dengan hal-hal yang berbau teknologi, sehingga semangat perkembangan total itu mulai pelan-pelan hilang. Mereka lebih senang main gadget dan sebagainya ya. Kemudian kita pikir coba kita buat SSB, tapi ternyata banyak kendala. Waktu aktivitas sosial yang sangat tinggi, anak tidak bisa terikat secara formal, belum lagi kos, biaya. Kan tidak mungkin kita bikin SSB hanya yuran air. SSB tidak akan hidup. Orang juga tidak mau melatih. Ini kita jujur saja ya. Nah, sekarang apakah orang tua mau membiayai? Kita contoh patokan seperti macam di akademi. SSB di Jawa ini kan 1 bulan mungkin anak harus bayar sampai dengan 750.000 sampai dengan 1 juta. Tidak menginap. Kalau akademi yang menginap bisa 2,5 juta. Nah, sekarang kalau misalnya sekitar 750, apakah orang tua dengan tingkat kemampuan kita
Sedangkan di sekolah ini kan kita punya duit, ada dana bos. Saya sehingga berpikir, kenapa kita tidak gunakan saja sekolah, ya toh? Mengambil konsep pembinaan dengan 3 fase latihan. Ada fase fundamental, game related, latihan yang mengarah ke bermain, dan game situasi. Maka 2 fase ini bisa dilatih saja di sekolah. Walaupun dengan keterbatasan seperti lapangan yang kecil, ini segala macam, mereka latih 2 fase ini tidak masalah. Nah, game situasinya itu dilatih dengan format kompetisi. Ada pertandingan di situ, ada wasitnya, ada penontonnya. Mereka terbiasa dengan tekanan situasi pertandingannya, dia dapat. Ya, sehingga mentality taktikalnya pasti dia dibentuk dari usia dini. Sehingga kita tidak akan kesulitan untuk menemukan bakat-bakat sepak bola generasi muda yang akan mengambil tongkat estafet. Lekos de la Roja, Ya. Abang Melki Mita, pertanyaannya sudah dijawab tuh. Ya. Ini ada pertanyaan sekolah sepak bola ataukah Atau sepak bola di sekolah. Ya, Jadi saya sudah dijawab tadi. ya. Ini pertanyaan dari ini tiga orang penanya. Semangat pertanyaannya sama nih. Iya, ya. Ini pertama dari dosen Stiper FB Flores, Tian Niso. Teniso. Kedua dari Pak Lexi Kesu, tentara di Kodim. Di Kodim, ya. Pak Lexi Kesu. Dan yang terakhir dari Rian, sahabat kecil. Rian sahabat kecil, ya. Rian, sahabat kecil. Pemeran Rian di Sahabat Kecil. Di serial karya anak-anak ngada, Sahabat Kecil. Itu pertanyaan mereka tentang kasus terakhir PSN Ngada yang di-banned oleh, ya dalam tanda petik di-banned oleh PSSI di Gresik tahun 2019. Itu kira-kira bagaimana? Ya. Maksudnya dari kasusnya sampai sekarang, nasib PSN sampai dengan hari ini seperti apa? Oke. Ya, jadi ini terus terang ini satu hal yang saya harus berterima kasih kepada teman-teman di Lotu Mahpi, ya. Karena memang saya pikir harus ada wadah, harus ada media yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan persoalan ini. Karena memang sampai sekarang ini menjadi pertanyaan terbesar dari hampir semua Ngadamania di seantero Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Kalau ada yang sampai di luar negeri, ya. Persoalan kita di Gresik terakhir. Saya mungkin harus menjelaskan dari awal dia punya kronologis. Memang ada banyak informasi yang bertebaran di luar sana tentang situasi di tim, sampai ada isu-isu seperti ini. Tapi memang saya akan berusaha menjelaskan sepanjang yang saya ketahui, sebatas yang saya ketahui. Pertama, saya harus meluruskan karena memang di sekitar kejadian itu, saya ingat di Facebook itu ada beberapa komentar yang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti begini. Kalian kan sudah tanda tangan itu berita acara pertandingan, berarti itu kan sudah sah. Jangan manajemen dan pelatih ini kenapa main tidak gitu. ya? Kenapa kok sudah tanda tangan tapi setelah itu kenapa protes? Ya. Itu satu pertanyaannya. Terus ada satu pertanyaan lagi yang saya pikir ini memang perlu dijelaskan. Pertanyaan yang kedua, itu sudah jelas-jelas orang kena kartu kok, kenapa tetap dipasang? Ya toh? Kenapa tetap dipasang? Nah, ini yang ketika ada pertanyaan itu saya baca memang di Facebook, tapi saya berpikir sampai ketuduhan bahwa manajemen dan pelatih ini jangan-jangan ada ini ya. Saya ketika waktu itu membaca ada 2 pertanyaan ini, saya pikir pertanyaan mendasar dan bisa menjawab semua kegalauan dari semua Ngadamania isu yang berkembang lah. Isu-isu yang berkembang toh. Jadi pertama begini, saya perlu luruskan bahwa lembaran laporan pengawas pertandingan sekarang itu tidak ada validasi dari manajer atau pelatih atau kapten dari kedua kesebelasan. Saya tidak tahu. Biasanya kan kita kalau di pertandingan macam kita masih di sini di kompetisi, kita di Ngada atau di NTT itu kan masih ada validasi. Tapi sistem di liga sekarang itu tidak ada validasi. Saya kemudian menganalisa kenapa tidak ada validasi kapten atau manajer dari kedua kesebelasan, hanya
match commissioner atau pengawas pertandingan. Karena saya berpikir mungkin orang-orang di PSSI bilang ini kalau ada validasi pasti akan muncul masalah. Tim yang kalah dia pasti tidak mau tanda tangan. Sehingga di aturan liga, dia tuh di regulasinya memang validasi itu hanya ada validasinya match commissioner. Sehingga kalau ada pertanyaan dari Ngadamannya bahwa atau pecinta sepak bola bahwa kamu sudah tanda tangan kok setelah itu kamu protes, kami tidak pernah tanda tangan. Tidak pernah tanda tangan. Iya, dan memang format itu tidak ada tempat untuk kita tanda tangan. Terus Jadi kenapa tetap memaksakan Kiken bermain? Sekarang kan begini. Jadi biasanya selesai pertandingan itu tidak sampai 5 menit karena dia sudah sistem. Itu kan tidak sampai 5 menit. Match summary-nya itu kan harusnya sudah bisa di print out dan diserahkan divalidasi oleh match commissioner dan diserahkan ke kedua tim. Tapi untuk pertandingan hari itu melawan Gaspa, kita tidak menerima match summary-nya itu tuh di sesaat setelah pertandingan berakhir. Kita menerimanya nanti besoknya jam 10 pagi. Jadi saya dikirim lewat pesan WhatsApp. Pakai WA. Dan memang sebenarnya kan kalau tidak ada masalah kan kita terima saja. Memang sudah zamannya seperti itu, kita terima. Yang penting kan ada validasi. Sah, kita terima. Nah, yang terjadi kan kita tidak menerimanya sesaat setelah pertandingan, tetapi nanti keesokan harinya, hampir 12 jam. Dengan Kiken dapat kartu kuning, padahal tidak dapat kartu kuning. Nah, ketika menerima itu saya sebagai pelatih, saya biasanya memang selalu minta asisten saya atau teman-teman yang membantu untuk dalam hal ini misalnya seperti Pak Evo atau Pak Tommy Hui, saya bilang tolong itu match summary-nya diserahkan ke saya. Saya biasanya akan merekap itu untuk melihat statistik golnya menit keberapa, kapan lawan. Biasanya itu saya buat catatan-catatan untuk saya melakukan analisa. Kita digabung dengan match summary di pertandingan sebelumnya, saya bisa akan melihat kita sering probabilitas gol dan segala macam. Kita kebobolannya menit keberapa, ada korelasi tidak, ada kecenderungannya seperti apa. Nah, ketika saya mempelajari match summary, saya kaget, loh, kenapa Kiken kena kartu? Karena di setiap pertandingan selalu ada individu yang tugasnya khusus mencatat statistik. Sehingga dalam rekaman catatan saya itu Kiken tidak kena kartu. Kemudian kami berkomunikasi. Saya berkomunikasi dengan manajer dan sebagainya. Kemudian saya diminta untuk telepon terlebih dahulu, komunikasi lebih awal dengan matchcom-nya, kemudian dengan wasitnya untuk memastikan. Tapi mereka tetap terus berkeras dengan keputusan, meyakini mereka keputusan bahwa betul ada kartu. Tapi saya kemudian minta tolong Pak lihat rekamannya. Di menit ke-64 itu tidak pernah ada kartu. Di sini kan ditulis menit ke-64. Tapi mereka kemudian terus akhirnya saya berkomunikasi dengan salah satu pengurus PSSI di Jakarta. Saya menelpon langsung Pak Desi Afrianto, orang yang selalu terus berkomunikasi dengan kami PSN mulai dari Linus. Dia mengatakan, coach silakan buat surat secara resmi. Dan kami melakukan kami membuat surat secara resmi, kirim ke panitia disiplin, tembusannya ke PSSI, tembusannya ke wasit dan matchcom, dan kita menunggu. Artinya kan jeda antara pertandingan satu dengan pertandingan yang berikutnya ini kan hanya 1 hari, sangat singkat. Sehingga sebenarnya kan harusnya mereka juga cepat mengambil keputusan. Entah mereka tetap meyakini bahwa keputusannya itu benar ada kartu atau tidak. Keputusan itu tidak pernah sampai ke kami sampai sesaat menjelang pertandingan. Jadi kami kan kirim surat. Harusnya secara kelembagaan, mereka juga harusnya membalas itu dengan sebuah surat. Tapi sampai dengan menjelang pertandingan, sampai pertandingan ini kan molor sampai 1 jam. Sampai 1 jam. Tertunda. Karena kita tetap melakukan protes di situ. Nah, ketika di jam 10 pagi, LO PSN datang ke hotel untuk minta susunan pemain untuk pertandingan sore melawan Putra Sinargiri. Kami berkeputusan untuk kami belum bisa belum bisa masukkan line up karena keputusan dari Pandis tentang statusnya Kiken belum keluar. Ya, statusnya Kiken belum keluar. Sehingga kami kemudian berangkat sekitar jam 1:30 kami berangkat ke stadion. Sampai di lapangan kami masih
masih berdialog dengan panitia disiplin. Di ruangan Pandis itu dia masih terus menonton rekaman pertandingan melawan Kan Kasper. menit 64 kan bola. Lalu lalang. Jadi tidak ada. Jadi pertanyaan yang mengatakan bahwa kamu kan sudah tanda tangan, itu saya sudah katakan tadi bahwa di Matsambeli itu tidak ada kolom validasi, sehingga memang kami tidak tahu. Kemudian yang kami lakukan itu bukan memaksakan Kiken bermain. Ini perlu diluruskan. Kan ada pertanyaan bilang, kan sudah tahu dia kena kartu, kenapa kamu paksakan Kiken tetap bermain? Jadi di sini saya perlu luruskan bahwa yang kami lakukan dari hari Minggu pagi jam 10 sampai dengan beberapa saat menjelang pertandingan itu adalah kami menuntut Pandis dan PSSI panitia itu tuh untuk mengklirkan statusnya Kiken, bukan memaksakan dia bermain. Karena saya paham tentang aturan bahwa kalau di sistem dia terbaca sebagai pemain tidak sah, you mainkan, dia kita dianggap memainkan pemain tidak sah. Tapi kan sampai dengan pertandingan dia status belum clear. Statusnya belum clear. Jadi memang saya harus katakan di sini ada satu kesalahan atau mungkin kekurangannya kami ketika berproses itu adalah ketika matchcom pertandingan melawan Putra Tresna itu mengiyakan untuk memainkan Kiken, kita tidak punya bukti. Itu sempat Dia sampaikan, dia datang ke locker, dia datang ke locker room untuk menyatakan bahwa bisa dimainkan. Tapi kemudian karena waktu mepet waktu itu, kami sudah tidak ada lagi waktu untuk minta salinan daftar susunan pemainnya, sehingga belakangan dia dinyatakan sebagai pemain tidak sah. Tapi kalau secara artinya saya mengatakan ini jujur, dia mengatakan itu, tapi kami tidak membuktikannya itu dengan paling tidak rekaman pernyataan bahwa dia mengatakan dia boleh dimainkan. Apakah situasi kasus ini berhubungan dengan isu mafia sepak bola yang Pak Klitsus juga salah satu, coach juga salah satu yang diundang ke Najwa Shihab waktu itu, yang pernah ditelepon oleh mafia sepak bola, BS dan segala macam itu. Ya, itu ada hubungan atau tidak tuh kira-kira? Saya coba berpikir sampai ke arah situ, dan saya pikir kalau kita melihat riwayat sepak bola Indonesia, ya toh, sejarah sepak bola Indonesia, perkembangannya sampai dengan saat ini kan kemungkinan ke arah situ bisa saja ada, bahwa ada peran yang dilakukan di situ secara halus, memanfaatkan kelemahan karakteristik kita yang cenderung mungkin menanggapi persoalan-persoalan itu dengan sedikit meninggi intonasinya, ya kemudian mereka bermain, ya saya pikir kemungkinan ke arah situ juga bisa saja terjadi. Hanya memang sampai sekarang saya tidak bisa menemukan dia punya hubungannya. Ini kalau dalam penelusuran lah Lotu Mapi, di obrolan bincang-bincang Lotu Mapi, coach ini kayaknya pelatih PSN yang di masa kepemimpinan atau waktu melatih PSN mungkin masanya belum terlalu panjang, tapi ada banyak kejadian-kejadian besar. Misalnya final Liga Nusantara itu kejadian besar untuk sepak bola NTT. Ada mafia sepak bola, ditelepon mafia sepak bola. Terus kasus PSSI tadi, bahkan sampai menimbulkan gelombang perlawanan, walaupun tidak terlalu masif dengan pandemi dan segala macam. Tapi ada juga yang membekas di hati banyak Ngadamania itu peristiwa final Liga 3 Regional NTT, ITMC, Eltari Memorial Cup. Itu seberapa besar dia punya pengaruh untuk sepak bola Ngada secara khusus maupun sepak bola NTT secara umum, karena sampai hari ini tampaknya tidak ada penyelesaian untuk kasus itu. Ya, pertama mungkin saya ini dulu dari Gresik. Dari tadi saya jelaskan tentang kondisi real, kejadian-kejadian sampai dengan kita dihukum. Tapi di sini ada berita baiknya bahwa hasil gerakan dari Ngadamania, kemudian salah satu itu. Ya. gelombang protes yang dilakukan oleh teman-teman Ngadamania akhirnya
PSSI membentuk tim investigasi. Mereka membuat investigasi terhadap kejadian PSN melawan Gaspa Palopo. Dan terakhir saya ditelepon oleh salah satu pengurus PSSI menyampaikan bahwa rekomendasi dari tim investigasi itu sudah ada. Itu sekitar tahun itu mungkin 2019. 2019. Bukan 2020 ya. Kejadiannya 2019 ya. Di sekitar pertengahan 2020 itu saya ditelepon bahwa tim investigasi itu sudah bekerja dan hasilnya ada 2 rekomendasi. Dan 2 rekomendasi itu memang yang pertama, kartu kuning di menit ke-64 itu memang sama sekali tidak pernah ada. Sama sekali tidak pernah ada. Tapi kita kemudian ada, tadi Bung Hasil sempat sampaikan bahwa ada semacam sebuah rekomendasi yang agak kontradiktif. Tapi memang karena itu di sistem, kita dianggap tidak patuh saja, sehingga rekomendasinya kita memulai musim 2020 itu dari regional Bali Nusa Tenggara. Tetapi terakhir 1 minggu yang lalu saya mendapatkan informasi dari salah satu pengurus ASKAP PSSI Kabupaten Ngada bahwa surat resmi keputusan salinan resmi keputusan PSSI tentang kasus kita di Gresik 2019 itu sudah keluar. Kita bukan diputuskan sesuai rekomendasi tim investigasi untuk main dari regional Bali Nusa Tenggara, tetapi kita tetap bermain di putaran nasional, di Liga 3 Nasional. Di Liga 3 Nasional. Jadi sebenarnya kalau tidak ada pandemi COVID di musim 2020 kemarin itu kita bermain di Banyumas. Itu informasinya. Mungkin teman-teman Ngadamania mungkin bisa mengkonfirmasi itu langsung ke ASKAP. Karena informasi yang saya dapatkan itu bahwa salinan surat keputusan itu secara elektronik itu sudah ada. Sudah ada dan sudah diterima. Sehingga untuk kasus Gresik saya pikir clear ya. Berarti perjuangan untuk sementara ya. Ada hasil tuh. Ini luar biasa. Saya Patrick Neta, Naris Neta, Roli Logo, ya, Lutfi, teman-teman Ngadamania, ya, Ngadamania di Jakarta, Bung Ebit, Paman Roy Watu dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Sehingga di mana-mana semua itu berhasil. Jadi kalau sampai orang tertawa perjuangan Ngadamania itu berhasil. Itu berhasil. Ya. Jadi saya pikir ya Bung Hasil, saya pikir ini kesempatan yang baik juga saya ya mewakili teman-teman tim PSN 2019 untuk menyampaikan terima kasih atas perjuangan Ngadamania ya, dan kita semua, sehingga hasil keputusan dari tim dari PSSI itu kemudian ya kalau boleh kita katakan ya berpihak ke kita. Tapi ini mau sekarang di Lembata lagi geliat untuk ETMC itu. Itu bagaimana tuh nasib Ngada dari 2017? Belum ada penyelesaian itu sampai sekarang. Ya, saya pikir ini hal yang memang harus dibahas, harus dibahas. Jadi saya memang penasaran kenapa kok persoalan ETMC 2017 itu seperti ya didiamkan begitu saja, didiamkan tanpa ada keputusan, tanpa ada penyelesaian. Saya harus katakan bahwa sebenarnya PSN 2017 itu adalah PSN yang saya pribadi meyakini itu sebagai tim yang pantas memutus rantai mitos. Tidak pernah juara di Flores. Katanya tidak pernah juara di Flores. Juara ETMC ya, di Flores. Tapi ya saya pikir kita semua tahu. Saya harus katakan bahwa seperti ada desain di situ yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga tuan rumah harus menang. Apapun. Memang tren di NTT hari-hari ini begitu. Ya, tren NTT hari-hari sekarang ini kan ya seperti itu. Pokoknya kalau mau jadi juara ya jadi tuan rumah sajalah. Jadi saya harus katakan begini. Kita tidak usah berbicara asumsi atau opini. Ini kan aturan. Kalau mau jujur, jadi partai final di Marilonga 2017 itu kan sebenarnya tidak layak digelar. Karena dari sisi keamanan dan kenyamanan itu kan sudah tidak memenuhi syarat. Ya. Dan secara aturan kita bisa buka regulasi. Jadi keputusan pertandingan itu bisa diselenggarakan atau tidak itu bukan pihak keamanan atau kesepakatan dari dua tim, tidak.
Itu kan kewenangan dari pengawas pertandingan. Dia yang menentukan berdasarkan acuan-acuan aturan ini bisa dimainkan atau tidak. Jadi tidak ada soal bilang kena, oh ini tiket orang sudah datang nonton ini, kalau kita tidak jadi main nanti bisa kacau. Itu bukan kami punya urusan. Urusannya kan pertandingan ini layak dimainkan atau tidak. Dalam regulasi itu kan jelas. Coba kita buka semua regulasi liga, mau Liga 1, Liga 2, Liga 3. Itu pasal 2 dia sudah ngomong tentang keamanan dan kenyamanan. Kenapa PSN tetap main waktu itu? Jadi saya harus katakan begini. Kalau secara aturan, keputusan layak bermain atau tidak itu kan bukan keputusan kedua tim. Jadi sehingga sebenarnya kalau saya mau tim katakan, tidak mau harus main. ya ini kalau saya mau katakan itu kan sebenarnya memang mereka seperti meminta kesepakatan bahwa ada kesepakatan atau tidak kan saya tidak tahu, tapi seperti dipaksa ya harus main. Kan sudah molor, kita kan tidak mau keluar dari locker room, tapi kan dipaksakan bahwa harus bermain. Alasannya karena ini orang sudah terlanjur datang lah, ada ini segala macam. Saya melihat kenapa tadi saya katakan bahwa ada desain. Kalau kita mau jujur, ini yang tadi dari awal saya sering ngomong. Bung Hansel sering katakan, dari tadi sering tanya, coach ini cara berpikirnya agak ini ya, bukan seperti lebih mengedepankan soal nilai dan sebagainya. Dan ya memang itu yang saya perjuangkan. Kita kalau mau jujur, ya terlalu banyak gitu persoalan-persoalan di NTT itu tuh yang tidak diangkat ke permukaan. Terlalu banyak itu tim-tim yang bermain itu melanggar nilai-nilai sportivitas. Kita punya bukti, hanya memang bukti itu kita tidak diproses. Saya harus katakan di sini, tim PSND 2017 itu ada 2 pemain tidak sah, menggunakan nama lain, tapi yang bermain orang lain. Itu kita punya dokumen. Kita punya dokumen itu. Kita punya bukti. Tetapi itu sama sekali tidak diproses. Karena keabsahan pemain segala macam ini kan tidak berjalan dengan apa sebagaimana mestinya. Kita punya dokumen kok. Ada pemain-pemain yang namanya lain, tetapi di lapangan yang bermain orang lain. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka mau mengkibuli kuota 5 pemain senior. Realnya itu mereka punya 7 pemain. 7 pemain senior. Tetapi 2-nya itu menggunakan identitas orang lain sehingga dihitung sebagai pemain junior. Saya kalau misalnya mau diminta untuk menyebutkan nama, saya bisa menyebutkan namanya siapa. Tapi saya tidak menyebutkan namanya sekarang karena saya tidak bawa dokumennya. Tapi itu ada. Coba 2 orang itu. The power of netizen. Itu bisa dapat. Bisa dapat. Ya, sehingga memang saya itu kenapa saya mengatakan ada desain seperti itu? Karena memang itu ada bukti. Bukti yang lain. Saya melihat ada desain di situ. Di mana-mana ini kan orang kalau mau buat drawing itu kan harus dalam paling tidak agak jauh lah. Artinya kan tim itu juga harus dikasih kesempatan untuk mempelajari. Ini kira-kira calon lawan saya siapa sih? Iya kan? Kita kasih contoh misalnya Piala Dunia. Itu kan main bulan Juni, itu kan drawingnya bulan Desember tahun sebelumnya. Sehingga ada kesempatan kurang lebih sekitar 6 bulan itu tim-tim itu akan melakukan uji coba. Argentina dia satu grup dengan Nigeria. Maka dia di 6 bulan menjelang dia uji cobanya dengan tim-tim yang tipikal bermainnya hampir sama dengan Nigeria. Nah kita besok mau pembukaan, hari ini baru drawing. Ini kan saya pikir, loh kita kenapa sepak bola NTT tidak maju-maju ya? Ya selalu pakai dengan pendekatan-pendekatan yang selalu. Padahal ada banyak media yang sudah lebih maju secara teknologi, tapi kita masih terus menggunakan pendekatan-pendekatan yang tradisional. Besoknya mau bertanding, pembukaan, hari ini drawing. Tapi dalam drawing itu juga hanya membagi tim-tim ke dalam grup. Sedangkan bagan pertandingannya itu tidak ada. Sehingga kita tidak tahu. Sebentar kalau saya jadi juara grup, saya bertemu dengan dari grup mana? Dari grup mana? Kemudian kalau saya jadi dari grup, saya menang-menang terus, final kira-kira saya dengan tim dari mana? Kita tidak punya gambaran. Setelah pertandingan pembukaan, baru skemanya muncul. Kita lihat, kok bisa seperti begini skemanya. Nah, ketika kita mau melakukan protes, kita dianggap mengada-ada. Kamu seperti mau sampai di final saja.
Baru penyisian kamu sudah protes, kenapa jadwal finalnya begini, seolah-olah kamu mau masuk final. Ya kan, itu kan praktik-praktik. Ini saya harus katakan bahwa sepak bola kita ini kan masih jauh dari semangat sportivitas dan fair play. Itu Semangatnya El Tari waktu buat turnamen. Ya, kita kasih contoh macam di Belu 2007, PSM jadi juara 2007, saya masih jadi pemain. Saya rasa aneh saja. Ada tim yang sore ini bermain, besok pagi dia bermain. Tapi ada tim-tim tertentu yang setiap 4 hari, setiap 3 hari baru bertanding. Ini kan aneh. Jadwal seperti apa seperti yang dibuat seperti begini. Nah, ini kan kemudian menjadi pertanyaan yang sampai sekarang juga saya belum bisa jawab. Apa tidak terjawabkan begitu istilahnya pertanyaan saya. Persoalan di ED. Karena kita mau masuk dengan aturan tentang tidak layak menggelar partai final, tidak direspon. Penggunaan pemain tidak sah juga tidak ditanggapi sampai sekarang. Ya, jadi saya pikir untuk persoalan di ND yang mungkin saya bisa jawab sementara ya seperti begitu, tapi mungkin Bung Hansil punya pertanyaan lain yang bisa menggali, mungkin ada yang saya lupa atau ini ya mungkin kita bisa diskusi di sini. Membuka memori para bola mania. Tapi kalau tadi coach bilang PSN nggak ada bermain di Liga 3 Nasional, artinya kota nggak ada di ETMC ini kan kosong. Itu kira-kira diisi pakai apa? Pakai tim apa? Jadi begini, saya pikir ini perlu ada apa namanya pemahaman atau kemudian kita memiliki kesepahaman yang sama tentang Persida nggak ada, PS nggak ada. Jadi begini, kalau misalnya PSN ini kan sebenarnya kalau dalam aturan kedudukannya sama dengan klub-klub yang lain, sama seperti Jawa FC, Goleva, atau klub-klub yang berlaga di Moromoto. Iya, itu sebenarnya punya, hanya PSN ini kemudian bisa ikut ke liga kan karena memang dia terdaftar secara resmi. Kita kan bisa lihat sekarang Bintang Timur. ketika Bintang Timur, Putra Oesau, itu kan dia sudah mendaftar menjadi anggota asosiasi PSSI provinsi. Nah sekarang kan misalnya begini, kalau berdasarkan informasi resmi dari PSSI bahwa kita punya protes itu diterima dan kita tetap ada di Liga 3, berarti kan kita tidak bermain di putaran provinsi. Ya, putaran provinsi itu kan nama kompetisinya kan ETMC atau Piala Gubernur di tahun genap. Di tahun ganjil itu kan dia ETMC. Karena kita tidak ini, sebenarnya kan kalau misalnya ada klub-klub lain yang mau berkiprah di situ selain PSN dari Ngada, sebenarnya bisa saja. Tapi dalam satu dulu Persada tuh. Persida 2005. Ya. Persida final tuh di Manggarai. Di Manggarai ya 2005. Dalam bayangan saya waktu kasih pertanyaan ini itu saya membayangkan kota Surabaya pernah punya Persebaya Surabaya dan Niat Mitra. Niat Mitra. Persebaya mungkin dia lebih mapan, tapi Niat Mitra itu dapat julukan the public. The public. Di Ya. masyarakat. Jadi supporternya sama-sama bonek. Dia main di Tambak Sari sama, dia bisa jadi pendukung Niat Mitra, dia bisa jadi pendukung Persebaya. Itu di Jawa bisa tidak? Maksudnya satu tim yang semangatnya tuh semangat publik. Kalau misal kita bikin klub misal Putra Oesau atau Bintang Timur, dia kan kepemilikan swasta orang tertentu atau mungkin dari kampung tertentu atau wilayah tertentu. Maksudnya kalau nggak ada PSN itu main di kancah nasional, di regional itu harus ada tim yang juga dia punya semangat sama seperti semangat orang dari PSN. Gitu. Semangat PSN. Ya itu ya. Kita jangan pakai tim dari kelompok tertentu. Dari kelompok tertentu. Nah itu saya pikir mungkin kembali karena selama ini kan mungkin untuk soal ini kan kita masih berpikir soal kembali ke soal lagi-lagi soal mungkin sumber pendanaan. Nah, kalau misalnya seperti begitu kan, apakah pemerintah kemudian ditambah lagi dengan macam situasi sekarang ya toh, kemudian membuat lagi satu tim ya dengan nama yang lain tapi semangat yang sama, kemudian dia bermain di level yang ini ya, saya tidak bisa. Karena pasti yang menonton ini kan pasti bilang, sudah kita fokus saja PSN atau fokus satu. Atau misalnya mungkin ada orang yang mau dua lah. Tapi dengan konsep seperti waktu coach tadi bilang, buat saja lelang terbuka. Siapa ada konsep lebih bagus
dia mau urus Persida atau dia mau urus PSN kan mungkin bisa tuh coach. Ya, saya pikir itu bisa. Saya pikir itu ide yang bagus. Lelang siapa ya? Sumbernya kan bisa macam-macam. Sehingga kan ada pemain-pemain kita yang mungkin tidak sampai bisa masuk ke level yang lebih tinggi dengan PSN, mungkin dia bisa ini dulu dari komposisi pemainnya coach dari 2016 di Liga Nusantara, 2017 di ND, 2018 di Piala Gubernur itu kan dari back saya itu sudah berubah-ubah. Selalu berubah-ubah, ya. Dan betul. sama-sama tangguh. Ya. Jadi dia sebenarnya bisa bikin berapa tim di Ngada. Ya, saya pikir ya ini pikiran yang baik. Saya pikir ya tinggal itu belum hitung dengan tim-tim lain yang pakai pemain-pemain Ngada dan jadi bintang. Jadi bintang. Ya. Saya pikir ya hanya kalau misalnya kita fokus satu-satu, ini kan pilihan. Bisa juga kita bilang kita fokus saja ke PSN. Soal dia tidak bermain di regional, ya artinya kan memang karena secara aturan, secara ini memang dia kadang-kadang kan hasil di musim sebelumnya itu kan mempengaruhi. Katakanlah sekarang dia ada ya kita bisa saja mungkin dengan aspek pendanaan dan ini segala macam mungkin kita fokusin satu tim ini dulu. Atau kita misalnya ada seperti Pak Bung Hansel bilang kita lelang terbuka, mungkin ada yang mau urus. Ya, mungkin ada yang konsep bisa urus dua-dua bisa jalan. Ya, kenapa tidak? Ini bisa didiskusikan. Ya, tapi kalau secara aturan memang kalau keputusan resmi PSSI bahwa kita tetap di Liga Nasional, di Liga 3 Nasional, berarti memang kita tidak bermain di putaran paling rendah di tingkat provinsi. Karena dia kan provinsi, regional, kemudian ke nasional. Ini pertanyaan kedua dari terakhir. Jadi Ngada ini dia selalu mencetak pemain-pemain bagus. Hampir semua kabupaten di NTT yang juara dia pasti ada pemain. Ada pemain Ngada kan. Musi Bebo, Charis Buru dan Tommy Redo di Manggarai Barat. Ya. Bisa tidak misalnya Ngada itu dia jadi satu ibu kota sepak bola. Jadi misalnya orang tahu Indonesia Timur itu pasti Persipura, PSM Makassar. Ya. Dari NTT kan tidak ada. Bisa tidak bintang-bintang sepak bola di seluruh penjuru Nusantara ini dia harus pernah menginjakan kaki di lebih jaga. Ada kira-kira gambaran konsep tentang itu? Konsep tentang kan semua pemain bola misalnya dia bintang dari Papua, dari Sulawesi, dari Jawa, dia pasti pernah main di Mandala di Papua, dia pasti main di Mata Angin di Makassar, dia main di Gelora Bung Tomo. Kenapa tidak mencita-citakan pemain-pemain itu dia harus pernah injakan kaki di rumput stadion lebih jaga? Yang imajinasi anak-anak Ngada bukan hanya tentang sepak bola tapi juga lawan-lawan ini atau gaya permainan ini. Artinya maksud Bang Hansel PSN harus bisa berkiprah mungkin bukan PSN tapi Ngada dia harus bisa bikin kompetisi seperti ini macam Dirgantara lah Maluku begitu ya. Kalau Maluku itu maksudnya dia tidak punya klub di level Liga 2 sekalipun kan, tapi dia punya pemain hampir di seluruh. Bikin ini ya. Saya pikir bisa kok, kenapa tidak? Ya, kita bikin saya malah kan pernah dengar kalau tidak salah Pak Bupati sekarang Pak AP kan ada keinginan untuk Persipura. Kalau beliau ini situasinya memungkinkan kita terlepas dari pandemi bisa datangkan Persipura, bukan hanya sekedar coba mungkin kita bisa bikin turnamen entah itu tapi Persipura kemudian bisa datang main di Jawa. Kalau itu bisa bikin keren. Saya pikir itu bagus. Tapi itu artinya kalau misalnya sampai klub selevel itu datang nanti kan berarti kita perlu banyak ini juga melakukan persiapan. Ya saya pikir macam rumput segala macam perlu diganti. Kita tidak bisa bermain dengan situasi lapangan seperti itu. Tapi sekedar datang misalnya untuk membangkitkan gairah sepak bolaan dengan menghadirkan klub-klub gitu untuk memicu generasi kita untuk bisa ini, kenapa tidak? Saya pikir itu. Orang Kalimantan biar dia tidak ada tim bagus, pemain-pemain hebat di Indonesia dia pasti pernah main di stadion di Kalimantan. Di Kalimantan ya betul. Di Jakabaring, Palembang ya. Ya walaupun pada akhirnya ada Sriwijaya, tapi itu kan dari Persija Jatim segala macam dulu. Ya. Itu kan mereka punya mimpi supaya pemain-pemain besar harus pernah injakan kaki di mereka punya tanah. Di tanah ya. Itu Palembang, Kalimantan akhirnya bikin itu. Kenapa di NTT tidak ada yang bikin itu? Mungkin di daratan timur mungkin ada mimpi-mimpi seperti itu. Kalau ini pertanyaan terakhir ini coach, Ngada ini sepak bola Ngada ini, dia akan jadi
satu klub yang berlaga di setiap jenjang kompetisi nasional atau makin tinggi, ataukah dia hanya sekedar seperti Tulehu yang menyediakan bibit-bibit pemain? Ya, saya pikir kalau saya pribadi ya, kalau saya sedikit ya dibilang berambisi, ya selain timnya berlaga, ya dia juga harus bisa menjadi pemasok pemain. Dua-dua. Tapi ya kembali kita realistis, kira-kira kalau kemudian peluang untuk bisa jalankan dua-dua memungkinkan, kenapa tidak? Ya kan? Kan tinggal seperti tadi saya bilang, sistem pembinaannya kita temukan format yang paling bagus. Kita bisa berdiskusi apakah mau pilih pakai format SSB atau bikin sekolah bola atau bola di sekolah seperti pertanyaan dari Bung Mekos ya toh ya. Kemudian kompetisinya rutin. Dua ini nih kan kita bisa menjadi pemasok pemain. Setidak-tidaknya untuk PSN. Nah, kalau PSN bisa berlaga ke level yang lebih tinggi, ini kan bisa menjadi semacam sebuah entry point tuh. Orang kemudian melirik, ternyata di bagian timur ini bukan hanya Papua, di NTT ada juga. Nah, bukan tidak mungkin dengan begitu kan kita punya pemain-pemain kemudian nanti bisa akan dilirik. Bisa juga ada pasok pemain. Kalau kemudian memang kita realistis bahwa kita harus bisa memilih salah satu, ya toh. Kalau harus pilih salah satu, pilih mana? Kalau saya pilih salah satu dengan situasi yang macam kita alami selama ini ya toh, saya pikir mungkin yang realistis kita jadi pemasok pemain. Seperti Tulehu ya. Seperti Tulehu. Ya. Tahun 70 itu PSN pernah juara di Dataran Flores, tapi waktu itu masih nama Eltari. Di Larang Tukau. Di Larang Tukau ya. PSN pertama kali menjuara Eltari itu di Daratan Flores. Ya. Walaupun sekarang ini ada berkembang mitos bahwa PSN tidak pernah juara di Daratan Flores, itu setelah nama ETMC, setelah Eltari Memorial Cup, setelah mantan gubernur Eltari meninggal, dia tidak pernah lagi juara di Daratan Flores. Jadi ini ada diskusi-diskusi menarik di kalangan Ngademania. Jadi dia bajunya orange, seperti ini baju orange, jadi seolah-olah mewakili spirit Belanda. Tapi dia spirit sampai nanti kau kata sih. Jadi bajunya orange seperti Belanda. Di Daratan Flores dia sering masuk final. Juga seperti Belanda juga tuh. Bermain bagus sampai final dia kalah. Lawan tuan rumah dia kalah. Ya. Terus dia juga disebut sebagai Brazilnya NTT. Karena dia raksasa sepak bola NTT. Tapi gaya permainannya seperti Inggris, kick and rush. Tapi dia bermental turnamen seperti Jerman. Kalau dia lolos di penyisian pasti bahaya tuh PSN. Kalau menurut coach, akar sepak bola yang ada itu sebenarnya dari mana sih gaya mainnya PSN yang ada? Ya, ini kan ada di Jawa mungkin Belanda, di Mateloko mungkin Jerman. Budaya Otmar dan cerita-cerita heroik sepak bola Gole. Ya, artinya kalau soal akar sepak bola kita generasi yang sekarang saya kurang terlalu banyak mendapatkan referensi tentang itu. Tapi seperti Bung Hasil sampaikan, mungkin ya ada perbedaan. Misalnya orang Belanda, ada Jerman, Belanda, Brazil, Jerman, segala macam, Inggris. Dia mental turnamen seperti Jerman. Saya pikir itu tadi yang seperti di awal tadi saya katakan, saya lebih senang tim PSN itu menjadi tim yang bisa menyesuaikan dengan banyak keadaan. Kalau saya boleh menjawab soal akarnya, saya pikir memang kita dipengaruhi oleh Jerman, ada Bruno Otmar di situ. Saya tidak mau berpikir bahwa mungkin kena bajunya orange makanya kita hanya bisa sampai final di Flores tapi kita tidak bisa juara. Saya pikir itu cara berpikir. Karena itu seperti begini ya. Ada cara berpikir yang sering muncul di kalangan pesepak bola atau orang-orang pegiat sepak bola ketika bikin tim mau berangkat, mereka bilang kalau sudah jalan tidak boleh menoleh ke belakang, tidak boleh begini. Saya tidak percaya dengan hal-hal kayak begitu. Tapi banyak pesepak bola dunia yang punya ritual khusus. Ya, artinya tidak percaya bukan tidak percaya pemikirannya, tapi menanggapi cara berpikirnya. Jadi saya berpikir begini, tidak boleh menoleh ke belakang itu bukan dalam pengertian harfiah bahwa kita tidak boleh menoleh, tidak. Tapi saya lebih memahami bahwa tidak boleh melihat ke belakang itu lebih kepada kita kalau sudah fokus ke depan mau melakukan sesuatu, jangan
hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkin kita ada beda Jadi, beban. pendapat, ada hal-hal yang mungkin kita salah dan bahkan yang sudah lewat itu tidak boleh dibawa serta. Itu maksudnya sebenarnya. Bukan tidak boleh tole atau tidak boleh ini dalam arti yang sesungguhnya misalnya kita menoleh secara fisik. Lihat, tidak. Saya percaya itu, tapi bukan dalam arti yang seperti itu. Sehingga tadi kalau Bung Hansel bilang jangan sampai mungkin seperti ada korelasi ya Bapak. Jangan sampai kalau bajunya orang seperti Belanda jadi hanya bisa sampai final. Tidak. PSN sering juara itu sebenarnya. Ya, Dia sering juara di baju oranye. Ya. Jadi coach percaya bahwa di suatu masa nanti, mungkin belum sampai 1 dekade, PSN akan mematahkan mitos itu. Mitos juara di Tanah Flores. Saya sangat yakin ya. Kita sangat dekat sekali dengan mitos dalam tanda petik menurut orang bahwa kita tidak pernah bisa juara di Flores. Itu kan menurut mereka. Di Manggarai kita sangat dekat dengan 2002 ada Ya, penalti di Maumere. di Maumere. 2005 Persida di Manggarai. Di Manggarai. 2013 Manggarai Barat. 99 di Ende kan juga kita sampai final. Itu situasinya kurang lebih. Itu kalau ulasannya Bung Dion DB Putra, penulis wartawan olahraga, dia bilang kalau 99 itu tambah 5 menit, dia percaya nggak ada juara. Dia orang Ende. Dia orang ini. Ya. Orang Ende. Saya pikir 99 kemudian 2013 itu kita sangat dekat sebenarnya dengan peluang untuk menjadi juara, dan 2017. Sehingga dalam 2017. statistik saya 2017 tidak masuk. di rekam jejak pertandingan yang saya pimpin tim PSN dari 2016, final itu tidak saya hitung. Saya anggap itu pertandingan belum selesai. Pertandingan belum selesai. Ya, pertandingan belum selesai. Mungkin suatu saat ada rematch. Ya. Atau ada, bukan rematch, kalau rematch orang yang kalah balas. Tapi ada apa? Apalah istilahnya, tapi Pertandingan. yang jelas ya saya silakan orang mengatakan bahwa itu sudah selesai menurut interpretasi mereka berdasarkan aturan segala macam, tapi menurut saya kalau kita betul-betul mau bedah aturan regulasi Liga 3 waktu itu, Oh benar, rematch, pertandingan ya, ulang. pertandingan Revenge tidak, baru. tidak boleh. Pertandingan itu sebenarnya PSN itu disuruh ke locker room, bukan kita yang mengundurkan diri. Waktu penghargaan Ya, kan kita tidak disertakan. tidak disertakan. Iya. Kita kan situasi waktu itu kan tidak sama sekali tidak kondusif. Sehingga petugas keamanan menyarankan ke tim untuk kita masuk dulu ke locker room. Terus kita tidak pernah didatangi oleh pengawas pertandingan, tidak pernah ini tiba-tiba dengan pengumuman Ini juara. Persija juara karena kita dianggap membangkang, tidak mau melanjutkan pertandingan. Terus pertandingan seperti apa mau dilanjutkan dengan situasi seperti itu? Tapi kenapa waktu itu manajemen PSN tidak menggugat Kan kita turnamen atau panitia, menggugat misalnya KONI atau askar provinsi atau mungkin panitia atau pihak-pihak yang harusnya digugat waktu itu? kita kan melakukan itu. Kita kan melakukan itu. Bahkan kita sampai lapor ke PSSI pusat. Tapi kan persoalan itu kan kemudian dibuat mengambang saja sampai sekarang. Ya, kan tidak jelas. Ini coach, dulu waktu wawancara coach setelah pertandingan lawan Tolikara Ya, di ya. Kediri, Liga 3 Nasional 2018 itu. Waktu itu di tengah situasi merebaknya mafia bola. Mafia bola ya. Coach termasuk salah satu yang ditelepon oleh mafia bola. Itu bagaimana tuh dia punya kisah waktu itu? Jadi kejadiannya itu tuh kan pertama kali saya dihubungi oleh BS itu ya, yang si mafia itu. Itu ketika selesai pertandingan melawan Putra Tresna di Bali, leg pertama regional. Jadi kita menang 2-0, kemudian mungkin dia ucap selamat. Saya tidak tahu dia dapat nomor telepon saya dari siapa. Dia hanya menyampaikan ucapan selamat bahwa selamat menang dengan tuan rumah. Kemungkinan main leg kedua ini kan kemungkinan besar ini kita bisa satu grup di Kediri. Kan itu kan dia punya skemanya kan sudah ada. Terus saya ya seperti biasa menanggapi itu dengan terima kasih dan sebagainya. Kemudian selesai. Saya menyimpan nomornya segala macam. Terus saya iseng-iseng saya coba-coba screenshot foto profil WA-nya. Saya kirim ke grup. Kebetulan grup ini kan grup guru-guru PJOK ini kan ada sebenarnya guru binaan ini kan mereka kuliahnya di Malang. Di Malang. Saya tanya ini siapa? Dia bilang itu manajer Persekam tuh namanya Perseka Metro Malang tuh namanya Pak BS itu Bambang Suryo. Saya bilang ya sudah.
Kemudian saya simpan ya lepas. Bambang Suryo. Nah, setelah selesai leg kedua dengan Putra Tresna, kita dipastikan lolos ke Putra Nasional di Kediri. Kita draw di sini kan, draw di Lebih Jaga. Kemudian kita lolos ke Kediri. Saya dan manajer waktu itu ada kegiatan ke Kupang, rencananya mau tatap muka dengan Pak Wagub waktu itu, kemudian tidak jadi karena ada kegiatan yang tidak bisa dihindari. Saya ditelepon lagi sama Pak BS itu. Telepon waktu itu dia sudah lebih serius tanya, ini bukan telepon, dia masih pakai pesan WA. Bagaimana ini targetnya seperti apa? Jadi saya mencium, saya bilang ini pertanyaan seperti begini sudah menurut saya sudah tidak benar. Sehingga saya bilang ya sudahlah, nanti dia bilang nanti saya telepon ya. Saya bilang oke, silakan nanti ditelepon. Saya kebetulan memang punya paket telepon, jadi saya yang menelpon dia. Dia menelpon, ketika dia teleponnya masuk, saya jawab, saya tekan rekam. Saya memang sengaja. Saya bilang ini sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Saya merekam, saya rekam, kemudian saya omong dengan dia. Dia menawarkan bahwa dia ini kan di mata Najwa ini kan dia mengatakan bahwa saya menjebak coach untuk mencari tahu begini segala macam. Saya senyum-senyum waktu itu kan, karena saya pikir itu kalau didengar itu rekaman percakapan telepon itu secara utuh itu kan saya yang menjebak dia, bukan dia yang menjebak saya. Orang saya merekam kok. Saya tahu, saya sadar bahwa saya merekam itu. Kemudian kan saya pertanyaan-pertanyaan yang memancing dia untuk kemudian dia menyebut nama-nama itu. Jadi kan dia bilang ini punya target tidak untuk lolos. Saya bilang ya masa kita main tidak punya target, ya jelas kita punya target lah gitu. Kita mau lolos. Dia bilang begini, saya punya ini dan sebagainya itu kan ada di skrip percakapan itu kan. Dia sampai menyebut salah satu petinggi PSSI, kemudian saya mengkonfirmasi, ulang-ulang saya mengkonfirmasi, oh yang namanya ini, dia terus menyebut. Dia bilang ini saya dititipin pesan kalau mau lolos misalnya ke 16 besar, siapin duit 100 begitu. 100 juta. Saya bilang, jadi PSN yang bayar mereka lagi? Iya, jadi kita kasih duit ke mereka 100 juta, maksudnya supaya kita di setting sedemikian rupa untuk lolos. Jadi dia kan, dia punya omongan itu, kita setting supaya Persikam sama PSN yang lolos. Saya bilang, saya bilang Pak, ini terus terang saya bukan ini, tapi memang kami tidak punya duit. Tapi bukan karena tidak punya duit juga. Saya memang tidak akan mau yang main-main kayak begitu. Kalau mau menang ya menang, kalau kalah ya kalah. Jadi kami tidak mau menang karena diberikan atau kami kalah karena kami mengalah, tidak. Saya tidak mau, main saja. Karena saya pikir itu tanggung jawab. Nah, karena saya menyampaikan seperti begitu, dia memang sempat menawarkan balik. Ya sudah kalau begitu, mau tidak misalnya saya ngatur supaya kamu ngalah saja, nanti saya kasih duit. Saya bilang, tidak, saya tidak mau begitu. Buat apa saya main seperti begitu? Dan terbukti ketika pertandingan pertama kita di grup itu, kita di drawing kan, kita bertemu pertama di matchday pertama kan lawan Persikam. Dan kita habis-habisan main dan kita menang 2-0. Dan saya membuktikan itu. Jadi memang ketika kasus mafia itu, jadi kalau selama ini ada yang bilang bahwa di tim PSN ini ada permainan seperti begini, seperti begitu, ini saya katakan. Jadi kita ditawari untuk menyerahkan uang, kita tidak menyanggupi, dia menawarkan balik untuk mengalah dengan menyediakan sejumlah uang. Mereka yang bayar. Saya tidak mau. 100 juga? Ya, dia tawarkan itu. Hanya memang dia itu kan pemain. Mereka itu kan runner. Jadi dia kan bermain seperti, entah itu dia spekulasi atau bagaimana kan saya tidak tahu. Tapi saya harus katakan, kalau saya pribadi saya tidak menerima itu. Kalau saya mau kan sebenarnya bisa saja orang dia telepon dengan saya. Terima kasih banyak, Coach. Ya. Oke, terima kasih. Kalau teman-teman Gademania atau pecinta bola ada pertanyaan atau mungkin ada sanggahan atau diskusi, boleh taruh di kolom komen. Kalau banyak, ya mungkin Coach bersempatan kita minta ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak, Coach. Ya, terima kasih.